Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi adab ingkang kaping 5, tegese tata krama kang kaping 5 iku wajib ing atase wong lanang arep anduweni wira maring bojone, tegese surti aja den umbar sak tingkah polahe maring wong lanang liya, lan netepi aja banget oleh anduweni wira. Utawi adab ingkang kaping 6, tegese tata krama kang kaping 6 iku arep mejono pertengahan ing dalem eweh nafkah, aja leluwian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang tanggung jawab seorang suami di dalam menakodai rumah tangga agar rumah tangga itu tetap aman di bawah bimbingan Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Gaji Soleh Darat As-Samaron, yaitu apa yang harus diperhatikan oleh seorang suami di dalam mengekalkan rumah tangganya. Itu yang kelima, seorang suami wajib berkewajiban untuk mempunyai hirah atau cemburu terhadap istrinya. Kenapa? Karena seorang suami itu mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya agar dia selamat dari perbuatan-perbuatan dosa yang mengantarkan seorang istri itu kepada neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi peliharalah dirimu dan keluarga. Ini ada di pundak seorang suami. Maka seorang suami harus selalu memantau kegiatan istrinya ini. Tetapi di dalam memantau apa yang dilakukan istrinya itu jangan berlebihan. Ya, kalau memang istri kita wanita karir sebagai seorang guru, lalu ada kegiatan di luar nganter muridnya kembali. Di sana tentunya guru tidak semuanya wanita, ada yang pria. Nah ini kalau seorang suami terlalu cemburu, ya, tidak bisa tidur, nanti jangan-jangan di sana. Maka sebatas kemampuan kita untuk memantau, dan kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang membawa istri itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita selalu curiga, bahkan sampai melebihi batas menjadikan suudzon,
berburuk sangka kepada istri kita, rumah tangga kita tidak nyaman. Ada istri rapat, wah jangan-jangan. Ada istri kegiatan di luar, jangan-jangan istri aku api. Ada kegiatan gerak-gerik istri selalu kita tidak nyaman. Maka kecurigaan itu ada batas-batas tertentu, tidak boleh berlebihan. Ini yang kelima. Lalu yang keenam yaitu kesederhanaan di dalam memberikan nafkah pada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, sedinar engkau belanjakan di jalan Allah, 1 dinar engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, 1 dinar engkau gunakan untuk bersedekah pada orang-orang miskin, dan 1 dinar engkau belanjakan untuk keluargamu dan istrimu, maka yang terbesar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi ini ranking pahala yang paling besar, uang yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita. Dari beberapa pos yang harus kita sediakan. Jadi uang yang kita peroleh, yang kita kumpulkan, itu harus ada pos-pos yang memberikan manfaat pada diri kita, khususnya besok menjadi bekal di akhirat. Yang pertama adalah kita harus punya pos untuk amal jariah, untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk madrasah. Itu pos yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan status dari budak menjadi merdeka. Kalau sekarang itu tugas kita meningkatkan dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Itu dalam hati kita harus ada semangat untuk ke sana. Lalu yang ketiga, sebagian harta kita harus kita poskan pada orang-orang miskin. Lalu yang terakhir, harta kita adalah untuk kebutuhan rumah tangga kita. Oleh Rasulullah, dari pos-pos yang ada itu, pahala yang paling besar adalah yang kita berikan pada keluarga kita. Tapi apapun yang kita lakukan, kembali lagi kesederhanaan. Jangan sampai kita berlebih-lebihan atau memaksakan diri. Kalau kita mampunya beli mobil yang seharga 200 juta, jangan kita paksa karena kita gengsi dengan tetangga lalu kita beli mobil yang seharga 500. Sehingga pos yang untuk jariah, untuk membantu orang miskin tidak ada, karena habis untuk rumah tangga kita. Atau kalau kita mampunya beli rumah seharga 500 juta, jangan kita paksakan untuk beli yang 1 miliar, karena nanti pos yang lain tidak kebagian. Kalau kita paksakan, paling tidak ada 2 kerugian. Yang pertama, kita pulang ke akhirat tidak membawa bekal, habis di dunia. Lalu yang kedua, bisa menjadikan kita mengambil barang yang haram sehingga menjadi siksa bagi kita, karena memaksakan kehendak sehingga yang mestinya dalam hati tidak mau korupsi karena ada, ini cicilan rumah belum ada, bagaimana bisa mencicil rumah ini? Akhirnya ada upaya-upaya yang setan datang. Jadi seorang suami itu harus menjadi seorang pria yang hebat. Kenapa? Karena di pundak suami ini kelangsungan hidup rumah tangga kita, terutama dalam pembiayaan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga untuk sehari-hari, untuk
pakaian, untuk rumah, untuk biaya kuliah itu ada di pundak seorang suami. Maka Islam itu sangat melarang seorang suami itu santai-santai, kongko-kongko, pemalas. Itu tidak boleh seorang suami punya sifat seperti ini. Apalagi sampai seorang suami itu nganggur, beli rokok aja minta uang istrinya, itu satu hal yang memalukan. Mestinya demikian ya. Jadi idealnya seorang suami adalah menjadi seorang yang pekerja keras, yang hebat, mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Idealnya demikian. Jadi seorang suami di pikirannya harus punya cita-cita, bagaimana saya menjadi seorang suami yang mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh rumah tangga kita. Untuk makan sehari-hari, untuk pakaian istrinya, untuk rumahnya, untuk kuliah anaknya. Ini cita-cita, tapi apapun yang akan terjadi itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Maka ada satu riwayat, seorang wanita itu mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami tapi tidak pernah memberi nafkah pada saya. Loh, lalu kamu makan sehari-hari dari mana? Saya makan sehari-hari itu dari harta saya, pemberian orang tua saya. Ada dua pilihan buat kamu, Rasulullah begitu. Yang pertama, kamu minta cerai. Kenapa? Karena suamimu itu tidak mampu memenuhi kewajiban. Wah, berat. Saya sudah punya anak, Rasulullah. Ada lagi pilihan yang kedua, yaitu kamu gunakan hartamu itu untuk memberikan nafkah anak-anakmu, suamimu. Itu adalah sedekah buat kamu. Yang kedua, kamu menyenangkan suamimu sehingga suamimu itu tetap nyaman karena kamu membantu suamimu, yang mestinya suamimu memberikan nafkah kepada kamu, tapi justru kamu yang memberikan nafkah kepada suamimu. Lalu yang ketiga, kamu dapat kemuliaan karena kamu tetap menjaga silaturahim antara anak-anakmu dan suami. Jadi ada tiga kemuliaan kalau seorang istri itu mengambil alih tanggung jawab suami, diambil alih tanggung jawab istri. Yang pertama, biaya hidup ditanggung istrinya. Yang kedua, menyenangkan suaminya karena suaminya tidak bisa bekerja. Lalu yang ketiga, tetap menjaga hubungan baik antara anak dan suami. Nah, ini kan sering terjadi. Kita tidak bisa menafikan di lingkungan kita kadang-kadang orang itu kan tidak semuanya pandai mencari uang. Jadi orang sudah kerja, pikirannya itu hanya pokoknya seperti robot. Sebagai misalkan karyawan swasta, bagian operator ya pokoknya jaga mesin, off, on kan begitu. Tapi setelah kena PHK itu dia dicoba untuk jualan bakso, itu belum tentu bisa. Karena untuk berwirausaha itu butuh keahlian tersendiri, dan tidak setiap orang itu punya keahlian untuk berwirausaha. Sehingga mencoba dapat sangu dari perusahaan buka bakso misalnya. Sudah 1 minggu tidak ada orang beli, bor terus, kan rugi. Terus mencoba apa ya? Saya coba jualan sayur, 1 minggu tidak ada orang beli, bosok terus. Ini memang barangkali oleh
tidak dijadikan menjadi orang yang pandai berwirausaha. Nah, mungkin Allah itu mengatur agar keuangan itu dikuasai oleh istrinya, sehingga istri yang baik maka dia akan bangkit untuk mencoba berwirausaha. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan rumah tangganya. Dan ini ada kisah nyata yang saya alami ketika teman saya itu suaminya dulunya tulang punggung rumah tangga, tapi karena kena gejala stroke sehingga tidak bisa apa-apa. Akhirnya teman saya itu menemui saya, "Pak, saya itu mau jualan soto, tapi saya tidak punya tabung gas. Nah, kalau nyambut sakit." "Oh bisa, butuh berapa saya pinjam." Akhirnya benar, dia berusaha buka soto di pinggir jalan. Ya Delalah itu ya barangkali memang jalannya seperti itu. Saya juga tidak tahu. Ketika dia beli beras itu, saya dipanggil, "Pak, tolong didoain." Saya mencoba ya, saya barangkali ada hikmahnya. Saya bacakan itu doa nur buah Bapak. Allahumma di sultan al-azim wa di manil qadim wa li wajhil karim wa wali kalimat tamate wa da'wati mustajab bi akhiri khasani wa husani wa afsukat ainil qudrati wa nadhi wa insi wa jid wa syayatin wa yakatul ladina kafaru la yudrikuna bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul alamin wa mustajabul manal hakim wa warisa Sulaimanu Dawud al-Masal al-Watul al-Asifajin Tawil umri wa sahih jazati waqti haji waqti amali wa ulatu. Itu sampai akhir. Nah itu setelah itu dia bawa ke warung buka soto. Suaminya ya tidak bisa apa-apa wong kena gejala stroke. Tapi perjalanan dia itu akhirnya tadinya kontrak bisa beli tanah di pinggir jalan. Terus setelah beli tanah dia bisa bangun rumah di atas tanah kembali. Nah ini saya mencoba, Bu, kok bisa berkembang pesat? Ya Pak Haji, dalam pikiran saya tidak marah pada Allah. Saya rela apa yang Allah ujikan pada saya. Dan saya punya keinginan bagaimana rumah tangga ini tetap eksis. Dan saya ingin menyenangkan suami saya. Sehingga apapun yang suami butuhkan saya layani dengan senang hati. Dan saya ingin anak-anak saya tetap menghargai suami saya. Nah ini berkahnya. Jadi mindset pola pikir ini ya. Tapi juga ada orang yang suaminya kena stroke lalu dia minta cerai. Wah, buat apa? Suami tidak bisa ngasih kaya, tidak bisa ngasih makan. Saya minta cerai kok, lebih baik saya mencari suami yang bisa. Ya, tapi belum tentu orang yang minta cerai pada suaminya yang sedang diuji sakit, lalu dia punya harapan ada orang lain yang bisa membantu, belum tentu. Karena Allah itu yang maha mengatur. Maka kita harus ketika kita diuji dari istri kita barangkali, tapi ada keberkahan yang Allah berikan, tapi kadang-kadang kita itu tidak paham. Seperti apa yang saya ceritakan, ini kan satu keberkahan tersendiri. Seorang suami sakit, tapi istrinya tetap tegar, mengambil alih, tidak marah, dan dia rela apa yang Allah timpakan itu. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi, komentar pertanyaan yang ibu-ibu menolak. Bu, komentar Bu, mau terima atau sabar? Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.